ini adalah tugas dari mata kuliah aspek hukum ekonomi syariah. So, buat teman-teman, tonton sampai akhir ya. Langsung saja, di sini saya akan membahas mengenai analisis lembaga keuangan mikro syariah dengan tema perbandingan konsep konvensional dan syariah. Yaitu lembaga keuangan mikro atau sering disebut dengan LKM. Lembaga keuangan mikro atau LKM adalah lembaga keuangan yang menyediakan jasa keuangan seperti pinjaman, tabungan, dan layanan lainnya kepada masyarakat kecil, mikro, dan pengusaha kecil yang tidak memiliki akses ke layanan keuangan dari bank atau lembaga keuangan formal lainnya yang melayani kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan dana untuk kebutuhan usaha atau kesejahteraan. Lalu, apa perbedaan LKM syariah dengan LKM konvensional? Perbedaan LKM syariah dan konvensional bisa dilihat dari karakteristiknya. Lembaga keuangan mikro syariah adalah lembaga keuangan yang menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat kecil atau pelaku usaha mikro berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Lembaga ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi tanpa melibatkan riba, boror, dan maisir. Sedangkan lembaga keuangan mikro konvensional adalah lembaga keuangan yang memberikan layanan keuangan kepada masyarakat kecil atau pelaku usaha mikro tanpa menggunakan prinsip-prinsip syariah. LKM ini berfokus pada penyediaan akses keuangan seperti pinjaman, simpanan, dan jasa keuangan lainnya dengan mekanisme bunga sebagai sumber keuntungan. Dasar keuangan konvensional dibagi menjadi 3. Yang pertama, tidak berbasis pada nilai agama tertentu. Selanjutnya, menggunakan bunga sebagai sumber pendapatan dan mengutamakan profit yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan finansial bagi pemilik atau pemegang saham. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sedangkan prinsip dasar keuangan mikro syariah yaitu menggunakan akad sesuai syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan masih banyak lainnya. Berorientasi pada keadilan sosial dan keberkahan, tidak ada bunga atau riba dalam operasionalnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat dengan adil. Bank Syariah Indonesia atau sering dikenal dengan sebutan BSI merupakan lembaga keuangan syariah terbesar di Indonesia. BSI terbentuk pada 1 Februari 2021 melalui penggabungan 3 bank syariah milik BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Sebagai bank hasil merger, BSI memiliki kekuatan modal, jaringan yang luas, dan produk beragam yang mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis syariah di Indonesia. Ya, BKD atau sering disebut dengan Badan Kredit Desa adalah lembaga keuangan yang beroperasi di wilayah pedesaan. Namun, pada tahun 1992, melalui Undang-Undang Perbankan, BKD diberikan status sebagai BPR, namun dengan karakteristik yang unik. Bank Desa dan Lumbung Desa adalah contoh dari jenis BPR, Badan Kredit Desa. BKD adalah lembaga keuangan yang memberikan layanan kredit kepada penduduk desa, terutama yang memiliki usaha kecil. BKD merupakan salah satu contoh dari bank perkreditan rakyat. BKD memiliki peran penting dalam membantu pengusaha kecil yang mungkin sulit mendapatkan modal dari perbankan. BKD juga memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, tidak hanya mengejar keuntungan. BKD didirikan pada tahun 1929 dan beroperasi di Pulau Jawa dan Bali. Pada tahun 1992, BKD resmi berstatus sebagai BPR berdasarkan Undang-Undang Perbankan. Melalui materi ini, kita dapat melihat betapa pentingnya peran lembaga keuangan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Setiap lembaga mempunyai keunikannya masing-masing, memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Akhirnya, saya Najwa Lutfa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.